teman-teman milenial, anak-anak muda yang keren, kita menjadi anggota koperasi. Saya sendiri menjadi anggota koperasi KSP-SB. Sandiaga Salahuddin Uno, beliau nasabah KSP-SB dan konglomerat keuangan yang memberi endorsement terhadap KSP-SB, bukan korban KSP-SB yang bangkrut, atau sakit karena ulah bejat pengurusnya yang maling uang nasabah. Korban yang sakit keras bukan beliau, tapi Ibu Liliana Arjono dari Surabaya misalnya, terpaksa terusir dari kediamannya dan kini tinggal di panti jompo. Ibu Maria Wiwik juga dari Surabaya, suaminya yang kanker tidak mampu berobat, atau Bapak Abdul Gofur dan Pak Alex hingga keduanya meninggal dunia, tak kunjung mendapat pengembalian atas simpanannya, dan banyak lagi. Saudara-saudaraku para korban, jamaah dakwah digital dan para penonton yang dimuliakan Allah. Saya Gagan Prawira dalam tema hukum dan keadilan, bertajuk Laporan Khusus Korban Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama atau KSP-SB yang berkantor pusat di Jalan Pajajaran Kota Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum. Para korban dan jamaah yang diberkahi Allah, bermula, KSP-SB mengalami gagal bayar kepada nasabahnya. Kemudian manajemen dinyatakan sebagai pasien PKPU melalui putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk membayar sebesar total hampir 9 triliun rupiah, kepada 58.825 nasabah, melalui skema homologasi. Dimulai November 2020 hingga tahun 2025, skema ini kurang dari 1 tahun pembayarannya macet. Selanjutnya gagal dijalankan hingga kini. Sejak saat itu, para korban, setidaknya melalui 25 korban yang mewakili 2.356 melaporkan manajemen KSP-SB ke polisi. Singkat cerita, melalui perjuangan yang melelahkan, akhirnya Bareskrim Polri mengambil alih penanganan laporan polisi yang berserakan di berbagai polda. Kemudian 8 Agustus 2022, Bareskrim menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa Kejaksaan Agung, berujung putusan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 14 Juli 2023, menghukum terdakwa Iwan Setiawan selaku pengawas sekaligus pemilik koperasi simpan pinjam sejahtera bersama dengan hukuman 5 tahun penjara, 10 miliar denda. Bersamaan dengan itu terdakwa juga dihukum untuk mengembalikan kerugian kepada seluruh korban. Sementara itu Dang Zeani selaku Direktur Utama KSP-SB dengan hukuman yang sama yakni 5 tahun penjara. Dan atas putusan itu, para terdakwa banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Kendatipun telah dinyatakan bersalah, manajemen KSP-SB sama sekali tak menunjukkan simpatinya, bahkan cenderung melawan, baik melalui cara hukum yakni banding, namun juga secara fisik dengan melakukan intimidasi kepada korban ketika sidang di Pengadilan Negeri Bogor dengan cara meminjam retorika yang digunakan berita CNBC Indonesia dari penjahat asuransi, jadi bandit koperasi, layak disematkan kepada terpidana Iwan Setiawan. Sebagai bagian dari manajemen KSP-SB, dan hingga pertengahan 2024, di bawah kendali Vini Noviani, tiada lain adalah adik ipar Iwan Setiawan. Kami juga tahu ada yang masih mengajak-ngajak LP jilid 2, jilid 3, atau jilid 4 sekalian ya. Tentu saja bidikannya skripsi kami ya, Bu? Seperti skripsi ada jilid-jilidnya ya? Iya ada Pak. Karena jilid 1 belum inkrah gitu ya, masuk jilid 2 gitu ya. Yang diuntungkan siapa? Seperti itu Bapak Ibu. Ya lawyernya katanya, bukan saya yang jawab ya. Tapi Bapak Ibu semua jawab itu PH-nya ya, lawyernya yang diuntungkan. Karena jilid 1 aja belum inkrah gitu ya, sudah membidik kami semua di sini. Bukannya kita sudah imun terhadap BAP, sudah hatam terhadap BAP gitu ya. Bukan kami takut menghadapi LP lagi gitu ya. Tapi saya suka prihatin, kami semua di sini prihatin karena yang diuntungkan itu adalah orang lain, bukan anggota. Bayangkan, manajemen KSP-SB tiada sama sekali merasa bersalah sedikit pun. Setidaknya menyatakan keprihatinan kepada para korban, terlebih para korban yang sakit keras, terusir, menderita dan bahkan meninggal dunia. Yang konyol melalui surat kuasa dari Vini Noviani, para korban justru mendapati diri diancam oleh hukum sebagai tergugat perbuatan melawan hukum karena melaporkan ke polisi. Sebut saja Martinus dari Cirebon, Eyang Yekti Hasanah dari Jogja,
atau mendiang Alex dari Magelang, dan Novita Asril dari Jakarta dengan tuntutan miliaran rupiah. Sadis kan? Para korban dan penonton harus fokus, karena berkenaan dengan unsur bersama-sama telah melakukan perbuatan penipuan dengan cara bujuk rayu dengan rangkaian kata-kata bohong, lalu mengalihkan uang nasabah tanpa hak, berarti penggelapan, dan menyalurkan uang itu ke berbagai perusahaan, diklasifikasi kejahatan pencucian uang. Siapa pelakunya? 1. Terpidana Iwan Setiawan. 2. Almarhum Dang Zeani. Dan 3. Vini Noviani? Dengan tanda tanya besar. Berdasarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang oleh Mahkamah Agung dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ternyata uang simpanan publik yang dihimpun KSPSB bukannya digunakan membayar bunga kepada nasabahnya, akan tetapi uang nasabah tanpa hak dan persetujuan pemilik uang, yakni anggota KSPSB, disalurkan ke beberapa perusahaan di mana terpidana Iwan Setiawan, almarhum Dang Zeani, dan Vini Noviani duduk sebagai direktur atau komisaris. Uang sebesar 20 miliar dipakai untuk mendirikan PT Inti Sejahtera Propertindo. Lebih dari 279 miliar digunakan mendirikan PT Harita Sejahtera Bersama, 20 miliar untuk membeli PT Lebak Langgeng Lestari, dan lebih dari 435 miliar digunakan mendirikan PT Sejahtera Bersama Retail Indonesia. Kesemua perusahaan dengan modal ratusan miliar milik anggota tersebut, saat ini nasibnya entah kemana. Pantaslah kemudian, hakim menetapkan Iwan Setiawan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Terlebih terpidana Iwan Setiawan dalam persidangan merasa tidak bersalah menggelapkan uang anggota, maka majelis hakim menghukum dengan hukuman maksimal selama 20 tahun. Pertanyaan besarnya, mengapa hanya Iwan Setiawan dan Dang Zeani yang diajukan penyidik sebagai tersangka? Vini Noviani yang sejak Dang Zeani selesai sebagai direktur utama KSPSB, Vinilah yang mengambil alih tongkat komando. Jika dulu Vini luput ditersangkakan penyidik, sekarang berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung halaman 216 yang menyatakan, perbuatan terdakwa Iwan Setiawan, Dang Zeani, dan Vini Noviani melalui mitra pemasarannya telah melakukan bujuk rayu dengan rangkaian kata-kata bohong, sehingga korban menempatkan uangnya di KSPSB, dan ternyata uang nasabah yang dihimpun tanpa hak karena tidak ada persetujuan dari pemiliknya, yakni para anggota korban. Ratusan miliar milik anggota itu kemudian dipindahkan ke berbagai perusahaan, di mana Iwan Setiawan, Dang Zeani dan Vini Noviani duduk sebagai direktur atau komisaris. Karena itulah putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang sudah inkrah ini, seharusnya dijadikan dasar hukum penetapan Vini Noviani sebagai tersangka, tanpa harus melalui laporan polisi baru. Ayo penyidik, berani enggak? Terima tantangan Vini Noviani yang menyatakan dalam videonya sudah kebal BAP? Juga kita sudah imun terhadap BAP, sudah hatam terhadap BAP gitu ya. Bukan kami takut menghadapi LP lagi. Para korban dan masyarakat luas yang budiman, yang satu ini harus lebih fokus lagi. Hati-hati jika ada oknum tertentu yang melakukan penawaran atas aset yang akan kami sebutkan berikut ini, merupakan aset milik korban yang harus dikembalikan, alias aset ini bukan lagi milik KSPSB. Dimohon kepada Menteri ATR BPN, Yang Mulia AHY untuk melakukan blokir terhadap aset ini, terutama kepada Brigjen Pol Arif Rahman, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik, yang juga pernah menangani perkara ini, ketika beliau menjabat Direktur Reskrimsus Polda Jabar. Sebelum kami tutup tema hukum dan keadilan dalam laporan khusus korban KSPSB ini, penghargaan yang tinggi atas moralitas Majelis Hakim Tinggi Bandung yang dengan sangat cermat dalam pertimbangan hukum, terlebih teliti dalam membuka kembali arsip barang bukti yang oleh Hakim Pengadilan Negeri Bogor, entah lupa atau sebab lain yang sah, barang bukti yang telah masuk dalam tuntutan jaksa, tidak dicantumkan dalam putusannya. Kemudian oleh Hakim Tinggi ditelisik kembali dan kini telah masuk dalam putusan yang inkrah. Tentu saja penghormatan yang tinggi kepada Brigjen Polisi Wisnu Hermawan, selaku Dirtipideksus beserta para penyidik Bareskrim Polri, atas jasa beliau memasukkan aset tersita, dan kerugian korban sebagai perkara penggabungan tindak pidana dan gugatan ganti rugi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 1 KUHP. Demikian pula penghargaan dan penghormatan ditujukan kepada Jampidum almarhum Fadil Jumhana, semoga amal bakti beliau diterima Allah,
termasuk para jaksa penuntut Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Bogor yang gigih dalam memperjuangkan hak-hak para korban. Dalam halaman 1012 hingga 1015, barang bukti yang dimaksud oleh Hakim Tinggi yang tidak dicantumkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bogor, terdiri dari 47 bidang tanah dan bangunan tersebar di Bogor, Bintaro, Tangerang, Kalimalang. Beberapa aset di Bandung, Pasir Koja, Raja Wali, Ramdan, AH Nasution, Ujung Berung, Ciatel, Batu Nunggal, BKR, Gatsu. Lalu, ada di Tunas Plaza Bekasi, Bekasi Town Square. Ada juga di Ciamis, Tasik, Cirebon, Depok, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Sukabumi, Cianjur, Boyolali, Pemalang, Semarang, Tegal, Sleman Jogja, Kota Jogja, Kediri, Kota Malang, Mojokerto, Sidoarjo. Terakhir terletak di Kupang Jaya Surabaya dan Rungkut Center Surabaya. Majelis Hakim juga menyatakan, karena pembelian aset tersebut dibeli dari uang anggota, maka aset-aset tersebut menjadi milik dan harus dikembalikan kepada para korban. Satu hal penting, para korban yang belum tercantum dalam putusan ini, dapat menempuh dua cara. Pertama, berdasarkan pasal 7A ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang menyatakan, dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap LPSK, dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. Cara kedua, melalui advokat atau paguyuban koalisi korban KSPSB secara langsung, mengajukan penetapan sita aset kepada Pengadilan Negeri Bogor atas 47 bidang tanah dan bangunan KSPSB yang belum dilakukan penyitaan, atau bukan terhadap aset tersita untuk kepentingan 25 pelapor sebagaimana yang tadi telah disebutkan. Uang korban lainnya yang dapat dimohonkan sita aset adalah sertifikat dan BPKB jaminan pinjaman nasabah lain di luar korban, yang terbukti dalam persidangan, sesuai kesaksian Direktur Pinjaman KSPSB Nur Hidayah senilai 1,3 triliun. Terakhir, memerlukan pendalaman dan konfirmasi, uang korban yang diinvestasikan di KSP Indosuria sebesar 1 triliun dan di Jiwasraya 1 triliun. Kendati keduanya kini bangkrut. Sampai jumpa. Assalamualaikum. See you soon.